Shalom para sahabat Narwastu. Kali ini podcast Narwastu kembali menyapa Anda. Kembali kita akan berbincang tentang politik bersama pemimpin umum dan pemimpin redaksi majalah Narwastu, yaitu Bang Jondro. Beliau adalah lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi ISIP Jakarta. Dan kita akan berbincang tentang pengalaman majalah Narwastu yang mengadakan seminar yang membahas Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2007 yang dimotori oleh penasehat majalah Narwastu dan pemimpin Narwastu, yaitu Bang Jondro Unte. Acara ini sangat menarik karena dihadiri banyak tokoh dari berbagai suku dan pemuka masyarakat. Di sana juga ada media Kristiani yang tampil untuk adakan acara pencerdasan politik yang mana Bang Jondro dipercaya sebagai sekretaris panitia acara. Kita akan sapa Bang Jondro sekalian. Shalom Bang Jondro. Shalom Justin, salam kabar, sehat. Baik kabarnya. Puji Tuhan. Gini Bang, saya mau bertanya nih Bang tentang acara yang diskusi seminar politik. Bisa diceritakan Bang tentang acara yang tersebut yang saat itu juga dihadiri oleh jagoan dari PKS dan juga saya dengar ada jagoan dari Partai Nasionalis. Itu gimana Bang ceritanya? Ya, terima kasih Justin. Para sahabat Narwastu dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, kiranya selalu diberkati Tuhan. Pertanyaan dari saudara Justin tentang ada acara politik atau seminar politik yang pernah diadakan majalah Narwastu, itu sebenarnya diadakan 17 tahun yang lalu. Tepatnya pada 19 Juni 2007 dan 9 Juli 2007. Acara ini menurut saya cukup menarik ya. Karena waktu itu majalah Narwastu dan beberapa tokoh yang tergabung dalam Jemaat Kristiani Pilkada DKI Jakarta tahun 2007 mengadakan edukasi seminar politik yang waktu itu diadakan di 2 tempat. Dan acara ini kalau mau kita lihat latar belakangnya, memang dimotori dan ide pertama itu muncul dari salah satu penasehat majalah Narwastu. Waktu itu Bapak Laksma TNI Purnawirawan Bonar Simangunsong. Kita tahu beliau ini seorang purnawirawan TNI yang luar biasa, punya akses, punya kepekaan politik, dan juga penulis buku Demokrasi dan Politik. Beliau yang pertama kali punya gagasan untuk mengadakan acara ini, karena waktu itu saya masih ingat, beliau menelpon saya. Ketika ditelepon, beliau meminta bertemu kami sambil makan siang di sebuah rumah makan, seingat saya Justin, di Toba Tabu, di Manggarai. Kami berbicara di situ. Waktu itu beliau meminta, bersedia Anda jadi ketua panitia, kita mau mengadakan acara seminar politik yang membahas tentang Pilkada DKI Jakarta 2007, katanya begitu. Nah, begitu kami berdiskusi banyak, beliau menyampaikan, saya minta Anda jadi ketua panitia, kata begitu. Tapi jujur waktu itu ya, karena saya waktu itu juga punya kesibukan sebagai pemimpin redaksi di media, memimpin media, saya tidak punya waktu yang cukup. Akhirnya begini, kami sepakat meminta salah satu penasehat majalah Narwastu yang juga seorang advokat senior, Bapak Dr. Jose Silitonga, karena beliau ini orang yang sangat mobile, seorang pekerja keras, ya, punya komunikasi yang baik dan orangnya tegas. Akhirnya beliau waktu itu kami minta sebagai ketua panitia dan saya sebagai sekretaris. Jadi Pak Bonar Simangunsong almarhum waktu itu sebagai pengarah dan penasehat untuk pengadaan diskusi itu, Pak Jose sebagai ketua panitia dan saya sekretaris panitia. Nah, akhirnya melalui beberapa proses ya, kami ajak beberapa aktivis gereja, kemudian teman-teman dari wartawan senior untuk menggagas pengadaan acara Jemaat Kristiani Pilkada DKI Jakarta 2007. Jadi yang pertama dulu kami adakan 19 Juni 2007, itu kami adakan di Jakarta Media Center. Itu yang bersebelahan dengan Gedung Dewan Pers Jakarta Pusat. Waktu itu kami undang calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang didukung oleh PKS, Partai Keadilan Sejahtera, yang kita ketahui sebuah
partai yang punya ideologi kuat sebagai partai Islam, yaitu Bapak Komjen Pol Adang Darajatun yang waktu itu berpasangan dengan Pak Dhani Anwar. Waktu itu kita adakan diskusi di sana, ya. Mereka kita dengar pemikirannya, gagasannya. Walaupun pada saat itu ada juga orang yang mempertanyakan acara ini, Justin. Dibilang begini, wah, majalah Narwastu mengajak tokoh-tokoh Kristiani mendukung Adang Darajatun dan Dhani Anwar yang didukung PKS ya. Saya bilang tidak. Memang waktu itu banyak tokoh yang kita undang dari tokoh-tokoh Ormas Kristen, dari Parpol Kristen, kemudian pimpinan-pimpinan sinode, tokoh-tokoh muda, cendekiawan Kristen, dan juga tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai suku. Itu sampai gedung Jakarta Media Center itu membludak, ya. Belum lagi perhatian wartawan begitu luar biasa. Jadi gedung itu yang tadinya hanya bisa menampung sekitar 200 sampai membludak itu. Karena waktu itu kita adakan. Jadi yang menarik, Justin, walaupun mereka ini dijagokan oleh PKS, ya, kita waktu itu bersama para penasihat Narwastu yang notabene para pendeta, tokoh gereja, kedua calon ini juga didoakan. Ya, waktu itu kemudian kita kasih bundel majalah Narwastu karena di situ ada banyak persoalan-persoalan yang dialami oleh warga DKI Jakarta. Kita sampaikan ini majalah supaya mereka bisa membacanya. Jadi apa aspirasi warga Kristen itu mereka bisa baca di majalah Narwastu itu untuk diperjuangkan kalau mereka terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Jadi waktu itu acaranya berjalan cukup baik, ya, didoakan. Mereka itu saya kira waktu itu sangat nasionalis ya. Terjadi dialog, kemudian terjadi juga interaksi yang cukup baik. Jadi waktu itu kita anggap seperti kehadiran keluarga yang bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, itu yang pertama kali. Yang kedua, kita adakan juga pada 9 Juli 2007 di Geraha Betel Jakarta Pusat. Waktu itu yang kita undang adalah Dr. Paujibowo dan Maijen TNI Prijanto. Tapi karena waktu itu ada halangan tiba-tiba, akhirnya yang hadir adalah Maijen TNI Prijanto. Seperti kita ketahui, Maijen TNI Prijanto waktu itu adalah asisten atau staf khusus dari Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi beliau yang hadir, di situ juga beliau berdialog, berbicara, dan waktu itu ada juga beberapa tokoh yang kami undang untuk ikut berbicara bersama beliau, termasuk waktu itu kami undang juga Ketua Fraksi PDS DPR RI, Bapak Konstan M. Ponggawa, yang waktu itu kita tahu seorang wakil rakyat yang begitu merakyat, vokal dan cerdas di DPR. Juga kami undang juga waktu itu ikut bicara Bapak Gregorius Seto Haryanto. Kita tahu politisi senior yang dikenal juga pendiri PDKB, yang pernah punya praksi di DPR RI dulu. Kemudian juga waktu itu ikut juga bicara Bapak Cornelius Ronojoyo, Ketua Umum DPP Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia, dan termasuk waktu itu berbicara juga Bapak Bonar Simangunsong. Jadi acara ini cukup baik, cukup banyak yang hadir dari berbagai macam tokoh. Jadi di situ kami bisa buktikan selain kami bisa menghadirkan pasangan gubernur dan wakil gubernur dari PKS, bisa juga kami undang waktu itu pasangan atau wakil dari gubernur dan wakil gubernur yang didukung oleh waktu itu PDIP, Golkar, Partai Demokrat, P3, PAN, PDS, dan banyak lagi partai. Jadi waktu itu, Justin, hanya 2 calon yang muncul di Pilkada DKI Jakarta 2007. Satu calon dari PKS, satu lagi calon yang didukung banyak partai nasionalis. Jadi cukup menarik waktu itu perbincangan. Dan di Geraha Betel itu juga, karena teman-teman senior-senior di majalah Narwastu meminta, waktu itu akhirnya kami sematkan juga ulos kepada Maijen TNI Prijanto sebagai bentuk penghargaan kita dan doa kita. Ya. Kemudian untuk Pak Paujibowo kita berikan waktu itu supaya bisa disampaikan oleh beliau ke Pak Paujibowo yang waktu itu berhalangan.
Jadi selain didoakan, diberikan juga ulos, itulah apresiasi kita kepada calon-calon kepala daerah itu. Dan memang dalam pilkada tersebut, yang menang akhirnya adalah Bapak Fauji-Bowo dan pasangannya Majen TNI Prijanto sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Begitu, Justin. Oke Bang, kemudian apa sih sebenarnya tujuan acara tersebut Bang? Sampai Narwastu itu ikut berperan mengadakan acara politik itu Bang? Iya, jadi kalau kita lihat waktu itu peran Narwastu ya, kita sebagai media tidak semata-mata hanya menerbitkan media cetak, karena waktu itu media cetak dan ada portal atau online ya, tapi bagaimana peran majalah Narwastu juga bisa merangkul tokoh-tokoh Kristiani dari berbagai macam latar belakang untuk bisa bertemu dengan tokoh-tokoh yang tampil di pemilihan kepala daerah, terutama di DKI Jakarta waktu itu. Jadi waktu itu semata-mata tujuan kita, Justin ya, ini adalah pencerdasan politik atau memberikan edukasi politik kepada publik, terutama warga DKI Jakarta. Kemudian waktu itu kita juga bisa berdialog dan mendengar langsung ide atau gagasan dari calon gubernur dan wakil gubernur tersebut. Jadi para undangan yang kita hadirkan itu, mereka bisa berdialog dengan calon gubernur dan wakil gubernur itu. Kemudian itu juga kesempatan kami mempertemukan tokoh-tokoh politik, wakil rakyat, tokoh-tokoh masyarakat, cendekiawan, dan tokoh pemuda dari berbagai latar belakang di kalangan Kristiani yang ada di DKI Jakarta. Kemudian ini juga bagian dari partisipasi kita untuk ikut mendoakan calon-calon kepala daerah supaya mereka juga berhikmat, ditolong Tuhan, dan kita tentu mendambakan kepala daerah itu yang nasionalis, Pancasilais, punya integritas antara ucapan dan tindakan harus selaras, dan tentu harus merakyat. Jadi waktu itu itulah tujuan kita yang paling utama, makanya acara itu kita adakan. Dan perlu juga saya sampaikan, Justin, Pilkada DKI Jakarta 2007 ini begitu menyita perhatian publik, terutama media nasional ya. Karena waktu itu ini pertarungan yang luar biasa sebenarnya. Waktu itu kan Adang Darijatun dia pensiun dari wakil Polri, wakil Kapolri. Waktu itu wakil kepala Polri beliau, kemudian pensiun, kemudian Prijanto juga pensiun dari TNI. Jadi ada orang waktu itu, ada publik yang menyebut bahwa ini adalah pertarungan antara petinggi TNI dan Polri. Waktu itu muncul isu. Ya, jadi perhatian media waktu itu cukup menyita perhatian publik. Kemudian disebut juga ini pertarungan antara kelompok nasionalis dan kelompok agamis. Karena itu kan kelompok yang didukung oleh partai-partai besar dan partai nasionalis melawan jagoan dari PKS ya. Kemudian waktu itu ada juga muncul isu Perda Tibun, Perda Ketertiban Umum. Waktu itu begini, Justin, ini perlu saya sampaikan ya, karena ini pengalaman tahun 2007 yang lalu. Waktu itu sempat ada isu bahwa di DKI Jakarta ada wacana dari beberapa kelompok yang ingin membuat Perda Tibun, ketertiban umum. Jadi misalnya seperti ini, ya, rumah-rumah makan yang misalnya menyajikan makanan yang dianggap tidak halal seperti lapo, kemudian rumah makan Tionghoa, itu katanya harus punya label halal. Waktu itu banyak juga mempertanyakan kepada wakil-wakil rakyat terutama dari PKS, tapi mereka membantah itu, tidak ada itu. Jadi ini kan dialog seperti ini kan sangat bagus. Jadi saya mengenang acara Pilkada DKI Jakarta 2007 sangat bagus. Ya, kita bisa dekat dengan tokoh-tokoh tersebut, dan kita harapkan juga ke depan bisa suasana Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 ini berjalan baik, rukun, damai, dan tidak terjadi pergolakan atau pertarungan yang menggunakan isu-isu atau identitas agama. Demikian, Justin. Oke Bang, yang terakhir nih Bang, kalau kita kaitkan dengan pilkada serentak tahun ini nih Bang, tahun 2024 ini, pendapat Bang Jondro tersendiri gimana Bang, yang sekarang lagi ramai diperbincangkan nih Bang? Ya, kalau kita lihat situasi saat ini ya, apalagi sekarang ini begitu ramai
setelah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi, kemudian ini menjadi pergunjingan yang begitu ramai di kalangan elit-elit politik. Apalagi kemarin itu dibahas juga oleh badan legislasi di DPR RI. Dan kita berharap ya ke depan Justin biarlah yang muncul nanti di pilkada-pilkada serentak di seluruh Indonesia ini adalah figur-figur yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dengan kata lain, dia harus seorang yang Pancasilais, ya, yang mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan individu atau kepentingan kelompok. Yang kedua, ya, mereka juga harus tetap menjaga keutuhan NKRI. Yang berikutnya, harus berjiwa melayani. Dalam arti begini, jangan ketika mereka maju sebagai calon, mereka begitu tampil begitu baik, mendekati masyarakat, tampil begitu mempesona seperti malaikat, tapi begitu mereka menjabat, sudah sangat sulit dihubungi, tidak mau lagi mendengar aspirasi masyarakat. Jadi itu yang kita harapkan ke depan, siapapun yang tampil jadi calon kepala daerah atau dia terpilih jadi kepala daerah, biarlah mereka mengingat bahwa ada amanat yang diberikan rakyat kepada mereka untuk melayani, untuk berjuang bagi bangsa dan negara ini, supaya bangsa ini lebih baik, lebih sejahtera, lebih rukun, lebih damai. Amin. Dan Indonesia ini tentu lebih makmur begitu. Oke Bang, terima kasih nih Bang atas pemaparan, sharing Bang Nyoro yang sudah kasih kita dengarkan oleh Bang Nyoro juga kepada sahabat-sahabat Narwastu. Demikianlah podcast Narwastu yang sudah kami lakukan bersama Bang Nyoro. Ada perbincangan cukup menarik dari pengalaman Majelis Narwastu juga yang mengadakan seminar yang membahas Pilkada DKI Jakarta tahun 2007 yang dimotori oleh juga penasihat Majelis Narwastu dan juga Bang Nyoro sebagai pemimpin dan juga pemimpin redaksi dari Majelis Narwastu. Akhirnya kami undur diri. Salam sehat, salam kasih Narwastu. Tuhan memberkati kita sekalian.